bersatu di dalam doa. Tuhan, benar bahwa Engkaulah harapan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain selain daripada Engkau. Biarlah hidup kami selalu memandang kepada salib Kristus, sehingga harapan itu sungguh-sungguh kami naikkan kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan membicarakan tentang Tuhan pengharapan kita atau Tuhan pengharapanku, yang diambil dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Renungan kita pada pagi hari ini terambil sekali lagi di kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan boleh membuka Alkitabnya, tabnya atau handphonenya, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya ke-6. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabut dan pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia, demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan. Suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan, kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan, supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput? Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Berbahagialah bagi mereka yang tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin memutarkan cuplikan video untuk mengantar kita memahami firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Tuhan pengharapan kita. Jadi saya ulangi ya, negara maju tidak mau, tidak rela negara berkembang itu jadi negara maju. Saya boleh beranu sama saya. Siapa aja itu yang merasa tidak benar saya ngomong ini, silakan. Karena saya ngalamin bagaimana mereka mempersulit kita supaya kita bisa maju. Itu fakta. Semua kita salah, ini salah. Lepas kita kan harus supply. Berarti hal ini bukan konspirasi ya? I don't know. Ya, tapi memang maksudnya negara maju pasti ingin menggunakan negara-negara yang berkembang untuk kepentingan mereka. Exactly. Jadi misalnya gini, dia mau semua supaya hasil-hasil buminya itu diambil, diolah di tempat dia, nanti dijual kita. Jadi kita ini hanya tempat nampungnya doang. Sampahnya aja di kita. Ya nggak mau dong. Makanya saya bilang ke mereka, loh, kami juga kan pengen menikmatin hasil olahan daripada hasil kami. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang dikatakan Pak Luhut tadi, cuplik video ini adalah sebuah kebenaran yang mudah kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kecenderungan kita sebagai manusia memang yang kuat itu akan selalu menerkam yang lemah. Yang kuat itu akan memangsa yang lemah. Yang kuat itu dia akan selalu menindas yang lemah. Itu kecenderungan makhluk hidup termasuk kita manusia.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika manusia berelasi antar sesama, baik itu interpersonal individu maupun antar komunitas, misalnya suku A atau suku B, kemudian bangsa A atau bangsa B, atau negara A atau negara B, itu kecenderungannya adalah yang kuat akan menindas, menekan, atau memangsa yang lebih lemah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Pak Luhut ini, itu sudah disampaikan kurang lebih 500 tahun yang lalu oleh Thomas Hobbes, itu seorang filsuf dan juga seorang ilmuwan politik. Pada saat itu dia mengamati gejala fenomena di Eropa gitu, bahwa kecenderungan manusia adalah dia menjadi serigala bagi sesamanya. Disebut dengan homo homini lupus. Jadi dia akan menyakiti sesamanya, memangsa sesamanya sewaktu-waktu sesamanya itu lemah, tidak punya kekuatan dan sedang dalam keadaan yang tak berdaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, manusia yang kuat di sini dapat diartikan bermacam-macam. Ya. Dia bisa kuat memang secara fisik, dia kuat ya. Secara intelektual dia lebih pintar, atau dia secara status ekonomi dan jabatan lebih tinggi. Atau secara komunitas, dia itu memang lebih banyak daripada komunitas yang, sehingga dia mampu untuk menekan, menindas komunitas yang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, masih ingat kita di dalam sejarah dunia ini bahwa ada satu peristiwa yang tragis gitu, di mana peristiwa pembantaian satu komunitas etnis Yahudi pada saat itu di sekitar Eropa, terutama di Jerman, oleh komunitas Nazi yang Jerman yang lebih banyak daripada komunitas etnis Yahudi. Seandainya saat itu komunitas etnis Yahudi jumlahnya sama atau lebih banyak dan peralatan tempurnya lebih canggih, maka Nazi tidak akan berani ya macam-macam atau menindas atau genocide ya komunitas kaum Yahudi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Luhut, Pak Luhut ini dan Thomas Hobbes ini sebenarnya sebuah gejala, fenomena yang sering kita jumpai, sadar atau tidak sadar kita alami dalam hidup ini. Namun Pak Luhut dan Thomas Hobbes ini tidak menjelaskan mengapa keadaan seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa ada orang yang kuat itu selalu punya kecenderungan menekan atau menindas mereka yang lebih lemah atau di bawah dia. Nah, Thomas Hobbes dan Pak Luhut tidak menjelaskan hal tersebut. Nah, disinilah kekristenan memiliki jawabannya atau Alkitab memiliki penjelasannya. Mengapa manusia itu cenderung yang kuat itu akan memangsa atau memakan yang lebih lemah? Jawabannya adalah karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Karena kecenderungan manusia yang kuat itu menekan yang lemah, maka kecenderungan yang lemah itu juga akan mencari cara, pertolongan, bantuan, supaya apa? Supaya tidak dimangsa atau diterkam sewaktu-waktu oleh yang kuat ini. Manusia akan mencari kawan untuk berkoalisi, membangun kekuatan supaya dia menjadi kuat dan tidak akan dimangsa atau dimakan oleh yang lainnya. Manusia akan mencari sesuatu di luar dirinya yang ia pikir mampu, yang ia percaya sanggup untuk melindungi dirinya sewaktu-waktu ancaman itu datang, sewaktu-waktu bahaya itu datang kepada dirinya. Manusia akan mencari keamanan, kenyamanan, kepastian dalam hidupnya supaya apa? Supaya dia bisa survive dalam hidup ini. Tindakan mencari bantuan atau pertolongan kepada sesuatu di luar dirinya untuk mengantisipasi bahaya yang akan datang sewaktu-waktu, itu adalah sebuah tindakan berharap. Berharap bukan tindakan di masa lalu, tetapi sebuah tindakan untuk berorientasi ke depan, mengantisipasi segala bahaya, ancaman yang akan datang sewaktu-waktu kepada diri orang yang berharap tersebut. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika manusia berharap terhadap orang lain atau pada sesamanya, maka seringkali yang didapati adalah kecewaan.
Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin di sini nggak ada yang pernah kecewa ya. Tapi manusia pada dasarnya dia selalu pernah sakiti atau dikecewakan. Di dalam hidup ini, kadang apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Ekspektasi jauh dari realita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, keadaan seperti inilah yang melatar belakangi firman Tuhan yang disampaikan Yesaya kepada orang Yehuda atau yang baru saja kita baca. Ini sebuah latar belakang kondisi yang memprihatinkan. Ada dua orang bersaudara yang tadinya hidup bersama, sekarang memilih untuk berpisah dan tidak mau sama-sama lagi. Mereka bersaudara tapi tidak mau bersama-sama lagi. Dan kecenderungan mereka adalah untuk saling menyakiti satu dengan lainnya. Saudara yang di utara itu adalah Israel, beribu kota di Samaria, dan saudara di selatan yakni itu Yehuda, beribu kota di Yerusalem. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi itu disampaikan khusus kepada Yehuda. Nah, karena kecenderungan kedua kakak adik ini punya kecenderungan saling menyakiti, maka mereka pun mencari kawan baru, saudara baru. Yang di utara itu mencari kawan Aram sebagai saudara barunya, sebagai partner barunya. Yang di selatan mencari kawan baru atau yang dapat menolongnya, yaitu Asyur. Nah, singkat cerita ternyata kawan saudaranya yang di utara yaitu Israel itu dihabisi oleh saudara selatan yaitu Asyur, sehingga Israel menjadi runtuh dan tak berdaya. Maka saudara selatan tentu senang karena saudara yang dia takuti, yang dia takut ini sebagai ancaman, itu sudah tak berdaya lagi. Nah, oleh sebab itu saudara selatan senang dan semakin hari dia semakin membangun kekuatan lebih kuat. Kemudian dia ingin memberontak gitu kepada kawan yang sudah menolong dia tadi, Asyur gitu. Dia mencari kawan baru lagi ya, yaitu Mesir dan Ethiopia. Kali-kali yang Asyur ini tiba-tiba menyerang dirinya Yehuda, jadi dia sudah punya kawan baru yang yaitu Mesir dan Ethiopia. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, niat dari Yehuda ini untuk memberontak kepada Asyur atau berkhianat kepada Asyur itu kecium sama Asyur ya. Sehingga nubuatan ini dikatakan bahwa Tuhan akan memakai Asyur mempermalukan atau membuat kecewa Yehuda gitu. Firman Tuhan seperti ini yang disampaikan oleh Yesaya kepada Yehuda. Nah, beginilah kondisi yang sedang terjadi pada saat itu. Tuhan memakai Yesaya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Yehuda itu dengan menggunakan alat peraga. Sama seperti guru-guru sekolah minggu VK ketika menjelaskan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu, itu menggunakan alat peraga dimaksudkan supaya firman itu lebih mudah dipahami. Nah, demikianlah firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan melalui Yesaya, namun Yesaya disinilah yang menjadi alat peraga. Yesaya disuruh oleh Tuhan selama 3 tahun dia harus berjalan telanjang di hadapan umat Yehuda. Sebuah tindakan yang tidak saja memalukan bagi orang Israel dan Yehuda, tetapi tindakan itulah tindakan yang terlarang, boleh telanjang. Nah, telanjang di sini adalah bukan berarti dia tanpa sehelai pakaian ya. Telanjang di sini adalah masih menggunakan pakaian dalam. Dan ketika Yesaya berjalan selama 3 tahun, itu bukan berarti setiap hari Yesaya itu berjalan di hadapan orang Yehuda tanpa telanjang, enggak. Tetapi sewaktu-waktu Tuhan meminta selama 3 tahun, Yesaya pergi berjalan di hadapan orang Yehuda. Maka Yesaya akan berjalan di hadapan umat Yehuda pada saat itu. Jadi tidak setiap hari dan tidak telanjang sama sekali tanpa busana. Tindakan Yesaya ini adalah sebuah nubuatan di masa yang akan datang. Apabila Yehuda engkau berharap sepenuh-penuhnya kepada manusia lain atau kepada bangsa lain, maka engkau akan mendapatkan kekecewaan dan rasa malu yang luar biasa. Apabila engkau menggantungkan seluruh pengharapanmu hanya kepada manusia,
maka engkau akan menerima akibatnya. Apabila hidupmu jauh daripada hidup yang Tuhan khususkan kepadamu, dan kamu mengikuti gaya hidup bangsa lain yang kau banggakan, yang kau harapkan, maka engkau akan mendapatkan malu dan kekecewaan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, nubuatan dari Yesaya ini nantinya akan terrealisasi. Mesir dan Ethiopia akan hancur di tangan Asyur di hadapan Yehuda, dan Yehuda tidak memiliki kebanggaan dan harapan lagi. Tetapi Asyur pun juga akan mendapat bagiannya dari Tuhan. Yesaya pasal 14 ayat 2-7 itu menjelaskan tentang apa yang akan terjadi juga terhadap Asyur. Meskipun Asyur dipakai Tuhan untuk menghajar Yehuda. Dan Yehuda pun nantinya akan runtuh. Kerajaan Yehuda akan tamat riwayatnya. Itu dikisahkan di dalam Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 24-25. Akhir atau riwayat dari kerajaan Yehuda. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada 2 hal yang dapat kita ambil dari nubuatan Yesaya ini. Yang pertama, bahwa sehebat-hebatnya manusia ya, dia itu terbatas. Oleh sebab itu jangan pernah kita menggantungkan harapan kita sepenuhnya hanya kepada manusia. Ada saatnya manusia itu tidak dapat selalu menolong kita, menolong sesamanya. Ada saatnya manusia itu terbatas, dan ada saatnya dia itu lemah dan tak berdaya. Sehingga dia tidak dapat selalu memenuhi segala keinginan dari sesamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada seorang gadis itu berkenalan dengan seorang pria muda yang pada saat itu sang pria belum punya pekerjaan. Nah, singkat cerita mereka akhirnya memutuskan untuk berpacaran, dan kemudian sang pria ini karena belum memiliki pekerjaan maka dia mendaftar mengikuti yang namanya tes kepolisian, dan ternyata diterima. Puji Tuhan. Kemudian setelah mengikuti pendidikan kepolisian maka sang pria muda ini menjadi seorang polisi dan kemudian berjumpa dengan kekasihnya. Kemudian mereka ingin komitmen serius gitu untuk menuju ke alam pernikahan. Tetapi mereka memilih menunda pernikahan karena sang polisi ini ingin memiliki istri yang cakap, yang memiliki keterampilan atau skill. Oleh sebab itu dia ingin sang kekasih atau pacarnya ini masuk ke dalam perguruan tinggi. Nah, tetapi permasalahannya adalah sang kekasih ini tidak mempunyai cukup biaya untuk belajar di perguruan tinggi. Oleh karena sang pria muda yang polisi ini sudah memiliki pekerjaan dan sudah mempunyai gaji, maka dialah yang menanggung seluruh biaya pendidikan atau kuliah dari sang kekasih. Singkat cerita sang kekasih akhirnya setuju dan pergi ke kota lain untuk menempuh studi, dan setiap bulan sang pria muda yang polisi ini mengirimkan uang saku, uang kuliah, uang sewa kontrakan kepada sang kekasih selama kurang lebih 4 tahun kuliah, dengan harapan setelah 4 tahun kuliah dia akan menikah dengan sang kekasih, sang pujaan hati. Sebuah pengorbanan yang luar biasa bagi pria muda ini. Berkorban biaya, waktu, pikiran, semua terkonsentrasi kepada sang kekasih. Seharusnya logika bahwa usaha mengkhianati hasil, tidak mengkhianati hasil itu juga terjadi kepada pria ini. Jadi dia sudah berkorban waktu, tenaga, biaya untuk sang kekasih, seharusnya dia mendapatkan hasil yang baik karena dia sudah berkorban. Namun logika usaha tidak mengkhianati hasil ini tidak selalu berlaku di setiap tempat dan keadaan. Pria ini mendapatkan hasil yang tidak sesuai diharapkan. Ketika sang kekasih itu memberitahu bahwa selama kuliah 4 tahun dia pernah
selingkuh. Dia pernah memiliki pria idaman lain. Alih-alih mendapatkan kekasih atau istri yang cakap, sang pria mendapatkan pengkhianatan, ketidaksetiaan. Dan akhirnya rencana pernikahan mereka pun batal. Sakitnya itu begitu mendalam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sang pria ini yang berkorban banyak tenaga, waktu, dan pikiran pria lain yang menikmati kemesraan bersama dengan sang kekasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu jangan pernah berharap kepada manusia atau menggantungkan seluruh harapan kita kepada manusia. Dan itulah yang ingin Tuhan sampaikan kepada umat Yehuda melalui Yesaya. Apabila engkau berharap kepada manusia, apabila engkau menggantungkan dirimu kepada bangsa lain, maka engkau akan mendapati rasa kekecewaan yang luar biasa dan rasa malu yang luar biasa. Karena hanya Tuhan pengharapan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Jangan pernah menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang pertama yang dapat kita pelajari dari nubuatan Yesaya pada bangsa Yehuda. Yang kedua, Tuhan dapat menggunakan orang lain atau kejahatan orang lain untuk menyadarkan bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita adalah manusia yang lemah dan rapuh. Allah menggunakan Asyur menghajar Mesir dan Ethiopia yang adalah kebanggaan dan harapan dari Yehuda. Allah memakai kekasih polisi tadi yang saya ceritakan dan selingkuhannya untuk mengajarkan kepada polisi muda bahwa engkau terbatas, engkau lemah dan tak berdaya. Tidak semua segala usahamu, jerih lelahmu itu dapat menghasilkan apa yang kau mau. Oleh sebab itu, berharaplah kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah pengharapan satu-satunya di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau hari ini engkau dan saya sedang mengalami kekecewaan yang begitu mendalam, karena harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, kita maunya begini, yang terjadi malah begitu. Kita mau anak kita seperti ini, tapi malah yang jadi seperti itu. Sebaliknya, anak-anak ingin orang tuanya yang selalu hadir di sisinya, tetapi ternyata sesuai ekspektasi. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara ada dalam saat ini dalam kondisi orang dengan tega melakukan sesuatu yang saudara pikir dia tidak melakukannya. Bapak Ibu mungkin dikhianati atau dibohongi. Mungkin Bapak Ibu sebagai atasan melihat karyawan Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu dalam yang sudah Bapak Ibu percaya ternyata dia berkhianat kepada Bapak Ibu. Sebaliknya, Bapak Ibu sebagai seorang karyawan diperlakukan semena-mena oleh atasan. Apapun keadaan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian saat ini, maka itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kita bukan siapa-siapa.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita melihat kepada Yesus. Pandanglah kepada Yesus. Dia mengalami pengalaman yang paling pahit, lebih dari apapun yang Bapak Ibu rasakan hari ini, yang saya rasakan. Lebih dari yang dirasakan oleh Yehuda dan Israel. Yesus mengalami kekecewaan dan penghinaan yang luar biasa. Semua orang bersepakat melawan Yesus. Pemimpin politik, pemimpin militer, pemimpin agama, rohaniwan yang katanya tiap hari di bait Allah, bersama umatnya, sepakat bersama-sama untuk menyalibkan Yesus Kristus. Pengalaman pahit inilah yang justru Yesus pakai untuk menunjukkan kepada Bapak, Ibu, dan saya betapa Dia mengasihi kita semua. Yesus tidak hanya ada di jauh di sana, tetapi Dia merasakan setiap jeritan Bapak, Ibu, dan saya. Di atas kayu salib, Dia mengerang kesakitan dan berkata kepada Bapa, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Sebuah kondisi yang paling pahit ketika semua orang yang kita harapkan, yang kita kasihi, itu harus hadir bersama-sama dengan kita di dalam kondisi terpuruk, tetapi malah pergi meninggalkan kita. Itulah yang Yesus rasakan. Pengalaman paling pahit Yesus pakai untuk menunjukkan bahwa Yesus turut merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan, saya rasakan. Tetapi kabar baiknya bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Dia naik ke surga menyediakan tempat buat Bapak, Ibu, dan saya. Itu berarti penderitaan yang kita alami, kekecewaan yang kita alami saat ini hanya sementara. Ada waktu di mana Tuhan akan berkata, "Cukup, hambaku yang baik dan setia." Cukup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berharaplah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah satu-satunya, tidak ada yang lain, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh semangat bahwa penderitaan, kekecewaan kita hanya sementara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih bahwa Engkau juga turut merasakan apa yang kami rasakan, bahkan lebih daripada kami rasakan. Terima kasih buat kebangkitan yang Kau sudah nyatakan di dalam hidup kami, membuktikan bahwa kami memiliki harapan, bahwa penderitaan kami dan kekecewaan kami hanya sementara. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.